Shalom Oma Opa, selamat malam. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ibu Yeti Kimbal dari GPIB Marturia Bandar Lampung. Oma Opa, sudah hampir 3 bulan saya di Manado, jadi saya tidak punya SBU. Saya minta anak yang dari Lampung kirim melalui WA. Jadi nanti kalau saya membaca SBU nanti, saya membacanya dari HP. Saya mohon maaf. Oma Opa, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Bapa atas berkat rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Tuhan, yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau kiranya mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami, bahkan memperlakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan segala salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melanggar kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 dengan judul Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikian firman Tuhan. Oma Opa, tanggung jawab diterima secara berbeda-beda. Terkadang tanggung jawab yang diterima dengan sukacita, tidak jarang juga tanggung jawab diterima dengan berat hati. Bacaan Alkitab malam ini merupakan kelanjutan dan nasihat Rasul Paulus dalam perikop-perikop sebelumnya. Melalui nasihat ini, Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi bahwa hidup dalam kesatuan, keteguhan, dan berbuah bagi sesama bukanlah pilihan untuk dilakukan,
Itu justru merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Tanggung jawab itu bukanlah beban, tetapi merupakan anugerah dari Allah. Karena ketika menjalankan tanggung jawab yang Paulus dari Allah, karena ketika menjalankan tanggung jawab yang Paulus bahasakan sebagai mengerjakan keselamatan, itu merupakan wujud respon kita atas keselamatan yang dikerjakan Allah. Allah tidak hanya mengerjakan keselamatan bagi kita, Allah bahkan mengerjakan keselamatan di dalam kita. Dengan demikian, kita menjadi rekan sekerja Allah dalam mengerjakan keselamatan bagi dunia. Dengan menjadi rekan sekerja Allah, itu berarti kita hidup dalam persekutuan dengannya. Hal ini merupakan anugerah yang luar biasa. Oma opa yang dikasihi Tuhan, dengan dasar pemahaman bahwa menjalani tanggung jawab adalah sebuah anugerah, maka hal itu harus dilakukan dalam sukacita dan tidak bersungut-sungut, apalagi berbantah-bantah. Ketika masih bersungut-sungut dalam menjalani tanggung jawab, maka sesungguhnya kita belum menyadari betul bahwa hal itu adalah anugerah. Menjalani tanggung jawab untuk hidup dalam kesatuan, keteguhan, dan berbuah bagi sesama dapat kita wujudkan setiap hari. Apapun potensi dimiliki, dimanapun posisi kita, marilah tetap berupaya menjadi rekan sekerja Allah untuk berkarya bagi masyarakat. Jangan pernah khawatir, karena Allah turut bekerja di dalam kita. Oma opa, mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau telah bersama dengan kami. Kiranya ya Tuhan, firman yang kami sudah dengar tadi boleh masuk dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh pakai seberapa lama Engkau kehendaki kami hidup dalam dunia yang fana ini. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan segala salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melanggar kehendak-Mu, baik dosa pikiran, perkataan, teristimewa dosa-dosa perbuatan kami. Bapa di surga, Engkau mau dengar dan sambut doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.